Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Manara Malela. Saya Naisila Triana Tirta. Saya Rizka Nora Andita. Di sini kami akan mempresentasikan tentang strategi perubahan sosial. Let's go. Perubahan sosial merupakan proses yang tidak terjadi secara tiba-tiba. Dalam proses ini perlu ada aktor atau agen yang berupaya melakukan perubahan dan subjek yang akan dikenai perubahan atau disebut sasaran perubahan. Agen perubahan dapat berupa individu atau kelompok, sementara perubahan sosial dapat dilakukan pada individu, kelompok maupun perubahan dalam struktur. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan agen perubahan dalam mewujudkan perubahan. Strategi perubahan tersebut diantaranya adalah strategi fasilitatif, strategi reduktif, kekuasaan, serta strategi kekerasan versus non-kekerasan. Strategi yang pertama yaitu ada strategi fasilitatif, di mana agen perubahan sosial dalam strategi ini bertindak sebagai fasilitator yang menyediakan berbagai sumber daya, informasi, dan sebagai sarana konsultasi. Strategi ini lebih sesuai diterapkan pada kelompok yang memiliki beberapa karakteristik, yaitu menganggap bahwa suatu masalah yang dihadapinya membutuhkan suatu perubahan, terbuka, dan untuk menerima bantuan dari pihak luar, serta mengharapkan terlibat dalam mengubah dirinya. Yang kedua itu ada strategi reduktif. Strategi ini digunakan apabila diketahui adanya hambatan-hambatan sosial, budaya dalam upaya penerimaan suatu inovasi, terutama berkaitan dengan kelemahan pengetahuan atau pendidikan dan keterampilan dalam memanfaatkan suatu inovasi. Yang ketiga itu ada strategi persuasif. Strategi ini merupakan upaya melakukan perubahan masyarakat dengan cara membujuk masyarakat untuk melakukan perubahan. Selanjutnya ada strategi kekuasaan. Strategi kekuasaan itu merupakan strategi yang digunakan untuk melakukan perubahan dengan cara paksaan, menggunakan kekerasan atau ancaman. Nah, yang terakhir ada strategi kekerasan dan non-kekerasan. Ada kalanya konflik antar kelas dalam masyarakat perlu diselesaikan dengan kekerasan yang sifatnya revolutif. Strategi kekerasan ini harus diposisikan sebagai strategi alternatif terakhir ketika strategi lain tidak mampu mempengaruhi perubahan tertentu. Sedangkan strategi non-kekerasan dapat dicapai dengan musyawarah, demokratis, kritis, persuasi, atau bujukan serta pendidikan. Strategi perubahan dapat pula dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat. Strategi ini melihat kebutuhan masyarakat sebagai fokus perubahan. Pemberdayaan masyarakat ini dapat dicapai melalui pendidikan alternatif. Pendidikan alternatif merupakan sebuah proses pendidikan yang berbasis kebutuhan masyarakat sehingga tidak ada bentuk-bentuk pemaksaan di dalam proses pendidikan ini. Substansi pendidikan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.